Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Gus Aap, yuk berdakwah, ingatkan para pemuja nasab. Ini tugas para da'i. Alhamdulillah di PBNU ada lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Sebuah lembaga otonom yang saya kira menjadi representasi PBNU untuk menjadi penyerang para kiai dan penjaga kearifan lokal ulama-ulama Islam Nusantara, menjaga tradisi lokal wisdom pesantren. Sementara di tengah tradisi ini ada diskursus yang luar biasa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kelihatannya sederhana tema nasab, tapi sebenarnya bukan pada persoalan kesederhanaan nasabnya ini, tapi efek di balik legitimasi nasab ini yang menjadi persoalan. Yang ini berdampak pada konflik, kebencian, bahkan merusak pola keberagamaan kita. Dalam konteks ini ada 4 contoh. Saya kira dari 4 contoh ini sudah sangat cukup untuk menguatkan semangat kita, memperbaiki hal-hal yang menurut saya tidak wajar, baik dalam konteks etik universal maupun dalam konteks moral dalam tradisi masyarakat pesantren. Sangat tidak wajar. Keempat hal yang mau saya sebutkan ini itu sudah tidak menjadi kasuistik lagi. Artinya sudah tidak menjadi kasuistik para pemuja nasab, tapi sudah menjadi tren yang mempengaruhi sosial budaya, sosial politik. Dan itu terlegitimasi oleh lembaga resmi, organisasi resmi transnasional yang notabene di sini diisi oleh para pemuja nasab. Bahkan sudah berani merefleksikan dalam konteks politik transnasional. Tokoh-tokoh kita di kalangan Nahdlatul Ulama juga menjadi objek sasaran mereka. Sekarang kita memanen adanya diskursus nasab ini, para pemuja nasab, baik yang berhubungan dengan interpolasi secara langsung, maupun mereka yang menjadi muhibinnya. Woi, dulu menyerang para GGNU. Sekarang sudah alhamdulillah NU bersih dari hujatan, cacian kelompok-kelompok pemuja nasab ini. Apa 4 hal yang cukup menjadi alasan kita untuk memperbaiki, mendekati orang-orang yang menjadi pemuja nasab ini, dan setidaknya mengapresiasi tesis karya ilmiah sebagai titik dasar untuk membangun peradaban kita di tengah masyarakat pesantren ini, sehingga santri bisa betul-betul kuat dalam konteks turas,
tapi juga terbuka dalam konteks ilmu pengetahuan atau relativitas ilmu pengetahuan. Pertama, efek dari pemujaan nasab ini, lagi-lagi saya ingin mengawali nasab dalam konteks yang memasuki kawasan wilayah pemujaan ini bukan dijadikan untuk dasar silatul arham, tapi dasar kehendak kuasa. Dan kita rasakan bagaimana salah satu di antara mereka merendahkan ulama dalam pidatonya, dan itu menjadi tren sosial budaya yang dibenarkan di hampir lingkungan pemuja nasab, baik yang memiliki jalur sistem pemujaan itu maupun yang sedang mencintai dalam sistem pemujaan itu. Dan itu terpublish dalam panggung ceramah, panggung dakwah. Dan tidak kasuistik sekali lagi. Kalau kasuistik itu hanya 1-2 orang. Ini banyak didukung. Dalam ceramah itu disaksikan oleh para pemuja-pemuja nasab. Baik secara langsung berhubungan dengan nasab itu sendiri maupun dari pecinta pemuja nasab itu. Sudah seperti menjadi pembenaran publik. Ini buruk. Bagaimana kita ini ditugaskan untuk menjaga marwah ulama dan menghormati para ulama sebagai warasatul anbiya. Sementara ulama seperti tidak ada harganya dalam komunitas pemuja nasab ini. Gegap gempita komunitas pemuja nasab dalam merendahkan ulama ini itu bisa diikuti. Seorang Gus Dur, bahkan seorang Said Akil Sirot juga, yang maksud saya dengan kata bahkan itu artinya masih bisa kita saksikan. Beliau masih berada di tengah-tengah kita, mengalami langsung sasaran hujatan para pemuja nasab. Kemudian menurut saya para pemuja nasab ini sudah masuk dalam kategori menzalimi umat. Berita-berita tentang persekusi, banyak hal yang saya nggak tega untuk menyebutkan, tapi bisa diikuti di sosial media dalam pengadilan-pengadilan formal, termasuk bagaimana di sana juga ada contoh kezaliman terhadap umat, yaitu melakukan kampanye kapitalisasi nasab sehingga bisa mendawir, ya, untuk menciptakan kelas, untuk menghegemoni, termasuk untuk nakut-nakuti umat. Banyak ceramah yang nampak di sosial media itu, seolah-olah kalau tidak mencintai pemuja nasab atau tidak khidmah dengan para pemuja nasab atau tidak melayani para pemuja nasab, itu kategorinya sudah tidak akan dapat syafaat, akan terlaknat, ancaman neraka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Termasuk dalam konteks menzalimi umat itu, mendistorsi istilah-istilah penting dalam agama kita yang seolah-olah menjadi instrumen, alat mereka untuk menghegemoni umat, termasuk mengkondisikan seolah-olah mereka itu ahlul bait. Jangankan ahlul bait, dzurriyyah ahlul bait saja masih perlu dipertanyakan, apalagi setelah adanya tesis, malah menjadi sebuah kedustaan karena jauh dari data dan bukti-bukti yang menguatkan pengakuan itu, sehingga justru dengan tesis itu mereka nggak ada hubungan sama sekali. Yang mengherankan, suatu keberanian mereka untuk melakukan hegemoni tanpa dasar atas nama nasab.
Ini tugas kita bersama untuk mengingatkan, paling tidak melindungi umat dari kezaliman para pemuja nasab. Kemudian yang ketiga, seolah-olah para pemuja nasab ini memiliki otoritas dan memiliki hak atas Islam ini, sehingga menentukan surga nerakanya umat Islam. Seolah-olah pemuja nasab ini memiliki otoritas atas hak keislaman seseorang, sehingga kalau orang mengaku Islam itu ya bagaimana pengakuan para pemuja nasab ini terhadap keislaman seseorang. Ini artinya telah mengambil otoritas Islam sebagai agama wahyu yang memiliki prinsip ketauhidan dan kemanusiaan yang dibawa oleh para nabi. Ini seolah-olah dibelokkan, didistorsi oleh para pemuja nasab, seolah-olah para pemuja nasab inilah yang berhak atas Islam, sehingga keberislaman seseorang itu harus mendapatkan pengakuan oleh para pemuja nasab ini. Sementara para pemuja nasab ini betul-betul tidak menjaga komitmen, nilai-nilai keutamaan yang justru menjadi ajaran prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kekuatan tauhid, penuh dengan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Nah, sementara mereka yang ingin mengambil Islam sebagai hak mereka dan yang lain harus melalui pintu dia, ini itu justru melakukan hal-hal yang kontra risalah dan menampakkan anti kesetaraan. Apakah ini fitnah atau tidak? Mereka sudah menciptakan kelas, sudah betul-betul banyak bukti bahwa jangankan melebihi para pemuja nasab ini, setara aja tidak boleh. Dan itu sudah menjadi bahasa umum, seolah-olah pribumi ini adalah kelas ketiga. Ini kan problem. Yuk, monggo Gus Aab, Haji Abdullah Syamsul Arifin, kita bersama-sama yuk. Jangan melihat hal sederhana pada pokok nasab yang sedang masuk dalam diskursus selama 2-3 tahun ini, tapi efek dampak dari nasab yang sangat sepele ini betul-betul dijadikan legitimasi atau dasar untuk menciptakan 4 hal yang baru 3 saya sebutkan sebagai bukti suatu perbuatan yang menggunakan keberhakan atas Islam, tetapi sebenarnya itu diglorifikasi untuk sistem kekuasaan para pemuja nasab ini dalam sistem sosial budaya masyarakat kita. Para pemuja nasab ini sudah terorganisir melawan negara berbasis komunalisme. Sudah terorganisir. Ibarat kita melihat dari Robitoh sebagai organisasi transnasional, ketuanya sendiri yang sudah memulai dengan sikap-sikap yang sangat tidak elegan, arogan, hegemonik, dan ungkapan-ungkapannya sangat tidak etis dengan menisbahkan para kiai ulama sebagai sosok yang dinisbahkan dengan nama-nama hewan. Oh, ini kan problem. Mereka juga sudah terorganisir dalam bentuk gerakan sosial politik. Di FPI. FPI bukan partai politik, tapi gerakannya sudah sangat politis. Oh, ini kalau nggak kita kendalikan, nggak ada diskursus nasab ini. Oh, masih jumawa.
seperti sebelumnya ada diskursus nasab. Gus Aab tahu itu. Bisa dengan mudah dilacak di sosial media. Karenanya saya kira Gus Aab jangan menghindar dengan fenomena yang ada ini, karena ini tanggung jawab kita bersama. Apalagi sampai mengatakan bahwa nggak mau ngomong tentang nasab, ingin memilih bagaimana memikirkan nasib. Nasib itu kan sudah bagian daripada qudrah iradah Allah yang tidak boleh kita ragukan. Sehingga cukup kita ufawidu amri Allah, dan dengan kita iringi dengan langkah-langkah ikhtiar kita, makam kasab, makam ikhtiari, makam usaha, masalah nasib semuanya di tangan Allah dalam qudrah iradah Allah. Sehingga kita tidak perlu underestimate Sa'ab khususnya terhadap diskursus dengan tema nasab. Tentu kalau fokus di nasab, tentu itu persoalan yang kita pahami sebagai bentuk yang sangat sederhana. Tapi di balik kedok nasab ini ada pemujaan nasab yang ingin mengambil alih, ingin menguasai atas keberhakan terhadap Islam, yang akhirnya merendahkan, bahkan seolah-olah memiliki sikap otoritatif para pemuja nasab ini terhadap keislaman seseorang, yang jika umat Islam tidak mengikuti kehendak para pemuja nasab ini, seolah-olah keluar dari Islam, neraka, dajjal, dan lain sebagainya. Jejak digitalnya masih banyak. Dan ini berlangsung dalam sistem organisasi. Mereka yang aktif dalam organisasi transnasional, dan mereka yang aktif dalam organisasi dalam politik transnasional, yang notabene diisi oleh para pemuja nasab, yang betul-betul mengkhawatirkan. Sehingga perlu ada langkah-langkah yang bisa memberikan keseimbangan atau menjadi penyeimbang gerakan mereka. Lebih-lebih kita di kalangan warga Nahdlatul Ulama, karena mereka itu basis bercokolnya itu adalah komunitas warga Nahdliyin. Nah, Gus Sa'ab sebagai ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama punya tanggung jawab untuk memahami seluruh fenomena ini, biar keberagamaan kita dalam ruang koridor Islam Nusantara ini tidak terdistorsi oleh para pemuja nasab, dan kita lemah di hadapan para pemuja nasab. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.